adalah penduduk-penduduk Tarim memiliki karakter yang baik. Wa dzakaru min jumlatiha annahu dakhala rajulun min baiti Jubair fi sabiqiz zamani ila Tarim hamilan zimalatan mamlu'atan balahan. Para ulama menceritakan di antara kumpulan cerita-cerita baiknya bahwasannya masuk seseorang dari rumahnya Jubair di masa terdahulu ke Tarim dalam keadaan ia membawa zimalah wahiyya wi'aun, artinya sekantong. Zimalah wi'aun, kantong, mamlu'atan, yang penuh, balahan. Ada tamar, ada balah. Kalau tamar korma yang matang, kalau balah korma muda. Jadi balah itu korma muda. Kalau tamar udah matang, kalau balah itu korma muda. Jadi ada orang bawa sekantong korma muda. Terus Wa arada bai'ahu dia ingin menjualnya, falam yanfuq lahu wala ahadun sawamahu. namun tidak ada orang yang mau menawarnya dan tidak ada orang yang mau membelinya. Fadajira minhu fatarahahu inda babi ba'dil makhazini ala dakkati. Lalu ia gelisah, lalu melemparnya di sisi pintu sebagian gudang di atas dakkah. Dakkah itu bangku, di gudang depannya ada bangku. Nah, ditaruh aja di situ sekantong korma balah. Wa ra'ahu sahibud dukan Dan melihatnya pemilik toko. falamman sarafa akhadahu wa ba'ahu. Tatkala orang itu telah berpaling, maka pemilik toko itu mengambil korma mudanya dan menjualnya Wa mayyaza thamanahu. dan memisahkan harganya. Ini duit gua nih, ini duit boleh jual korma, itu punya orang itu, dipisahin ke dia duitnya, kagak dicampur, dipisahin. Wa baqiya yatasabbabu fihi bi bai'in wa syira'in hatta raba wa zala. Dan terus menerus ia berusaha di dalamnya dengan transaksi jual beli sampai lebih dan bertambah. Wa ba'da iddati sinina jaa dzalika ar-rajulu sahibuz zimalati inda sahibil makhzin. Dan setelah bertahun-tahun datanglah orang tersebut, pemilik sekantung kurma, kepada pemilik gudang itu. Wa ja'ala yatahaddatsu ma'ahu. Ja'ala af'alus syuru', maka mulailah ia berbincang bersamanya. Wa qala kuntu ataitu sanatan minas sinina ila hadzal mawdi'i bi zimalatin fiha balh. Dahulu aku pernah mendatangi pada tahun-tahun yang lalu ke tempat ini dengan membawa sekantung yang di dalamnya korma muda. Wa ramaitu biha huna. Dan aku melemparnya di sini. Faqala lahu Pemilik gudang bertanya, anta sahibuha? engkau pemiliknya? Qala na'am. Dia berkata, iya. Qala udkhulil makhzan Masuklah ke gudang ini, khudh hadzal mala fa innahu haqquka. ambillah harta ini karena ia adalah hakmu. Wa haka lahu bima fa'ala biha. Dan ia menceritakan dengan harta yang ia gunakan untuk ini itu
sampai sebanyak itu. Jadi duit dari hasil penjualan korma dipakai buat modal sampai sepenuh gudang punya dia semua itu. فأخذه وانصرف. Maka orang itu mengambilnya semua dan pergi. Enak banget ya. Terus روي أن أخت بشر الحافي جاءت إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. Diriwayatkan bahwa saudari perempuannya Bishr al-Hafi datang kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. وقالت يا إمام. Dia berkata, wahai imam, إنا ننزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعر الظاهرية. kami sedang menjahit di teras rumah kami, lalu melintasi kami masyailu zahiriyati, lampu-lampu pemerintah, ويقع علينا. dan sinarnya mengenai kami. فهل يجوز الغزل في شعائها؟ Apakah boleh menjahit di cahaya lampunya itu? فقال من أنت عافاك الله. Maka Imam Ahmad bertanya, kamu siapa? Afakillahu, semoga Allah memberikan afiah kepadamu. قالت أنا أخت بشر بن الحارث. Perempuan itu menjawab, aku adalah saudari perempuannya Bishr ibn al-Harith min ahadi kibaril mutasawwifin. فبكى الإمام أحمد رحمه الله. Maka menangislah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. وقال من بيتكم يخرج الورع. Dari rumahmu itu keluar sifat warok. لا تغزلي في شعائها. Jangan kamu menjahit di bawah sinar lampu itu. Jadi ada lampu dari sumbangan pemerintah. Boleh gak jahit pakai lampu dari sumbangan pemerintah? Kalau buat kamu jangan. Kamu kan terkenal dari keluarga-keluarga orang yang warok. Jadi timbang jahit doang, jahit lampunya itu lampu sumbangan pemerintah doang. Lampu jalanan timbang jahit doang. Kata Imam Ahmad, kalau kamu jangan jahit dengan cahaya lampu yang cahaya lampu itu adalah sumbangan dari pemerintah. Karena min baitikum yakhrujul wara, dari rumahmu itu keluar cahaya kewaraan. Saudaranya Bishr al-Hafi timbang jahit doang itu ya. Terus حكي أنه جاء خياط إلى سفيان الثوري. dihikayatkan bahwa datang tukang jahit kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. فقال إني أخيت ثياب السلطان. Aku menjahit pakaiannya raja. أفتراني من أعوان الظلمة. Apakah aku dianggap termasuk pembantunya kezaliman? فقال سفيان Maka Sufyan menjawab, بل أنت من الظلمة أنفسهم. bahkan engkau termasuk orang yang berbuat zolim kepada dirimu sendiri, kepada mereka. Bahkan engkau termasuk orang yang berbuat zolim kepada mereka. لكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط. Tetapi pembantu-pembantu kezoliman adalah orang yang menjual darimu akan jarumnya dan benangnya. Yang membantu kezoliman tuh yang kamu membeli darinya benang dan jarumnya, berarti dia pembantu kezoliman. Kalau kamu kan udah jahit bajunya raja-raja, berarti kamu yang berbuat zolim.
gitu ya. Berarti kamu pelaku kezaliman. Itu waro, sifat waro, sifat waro begitu. Kayak Bursa Efek Jakarta, itu kan hukumnya haram karena nggak ada barang yang diperjualbelikan. Itu kan duit beli duit, jual duit dengan duit, nggak ada barang. Itu syarat dari kurangnya jual beli bahwa tidak adanya barang yang diperjualbelikan. Hukumnya haram itu. Bursa Efek Jakarta, saham. Cuma kalau orang Islam ini meninggalkan itu karena takut kepada keharaman, nanti saham-saham orang kafir semua yang menguasai. Orang Islam bagaimana? Kayak politik sama. Saya mah golput, salah. Jadi orang Islam harus berpolitik supaya apa? Nanti supaya mengatur undang-undang kenegaraan yang bersifat memberikan kenyamanan buat orang Islam. Kalau orang Islam gak ada yang politik, nanti semua diatur oleh orang-orang non-Islam. Kita bagaimana kalau undang-undang diatur semena-mena? Tinggal ngelongok doang gitu. Demo bagaimana juga kalau udah ditandatanganin, gak bakal bisa berubah. Terus satu lagi. Kana Syekhul Arifu Billahi Al-Harisul Muhasibi. Adalah Syekh Al-Arif Billah Al-Harith Al-Muhasibi. Idza madda yadahu ila ta'amin fihi syubhatun yataharraku fi usbu'ihi 'irqun fayamtani'u min tanawulihi. Apabila ia menjulurkan tangannya kepada makanan yang di dalamnya mengandung syubhat, maka bergerak di jari-jarinya urat-urat sehingga menghalanginya dari memakan makanan itu. Jadi tangannya udah ada sensornya. Kalau ada yang subhat langsung bergerak begitu. Ada sensornya. Kemakalah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya kaimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi lutfin wa khairin wa afiyah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan lupa besok malam